Kumaha Pak? Ya seperti Anda nggak tahu, nggak punya kesadaran bahwasanya, oh ternyata ada bakteri-bakteri yang kemudian ditolak oleh tubuh kita, sehingga akhirnya asam lambung itu memproduksi sesuatu, akhirnya memuntahkan lagi. Mereka udah bekerja loh, gitu. Oke, tinggal kita mensyukuri. Makasih ya Allah. Habis muntah, kita bilang makasih. Pernah nggak? Habis mengeluarkan air mata, kita nggak bilang makasih. Yang bikin masalah kita, atau karena doa kita, anggaplah gitu. Misalkan, karena doa kita, anggaplah gitu. Misalkan, ngomong keberlimpahan ya, dari sejak NPT 1. Maka indikatornya akan saya tanya, udah dapat apa? Progresnya apa? Gitu kan? Kalau nggak ada progres, ada yang salah dengan Anda dong. Es krimnya udah jadi belum? Oke. Itu langsung to the point, kayak seolah saya itu auditor gitu. Kenapa nggak jadi? Terus ini gimana? Gitu. Saya itu malah seneng ketika udah dieksekusi Bu Yeni, itu sapu hijaunya yang ini udah, Maria, itu udah selesai belum? Paketannya, berapa targetannya? Kayak gitu. Seolah-olah saya itu pengen teman-teman tuh di atas, sehingga nanti biaya semuanya, pengeluaran untuk hal apapun, Anda nggak jadi soal kan? Tiba-tiba kerendeman Anda, saya pengen ke Turki Pak. Beli apa? Oleh-oleh. Habis itu pulang. Anda kan selama ini selalu tersangkut sama dunia kebutuhan. Gak senang banget saya lihatnya. Gitu. Datang-datang itu nggak ada yang kemudian sampai gitu. Seneng datang, masih jauh di sana. Yes, gitu. Gak ada, yang ada tuh Pak, gitu. Pak, gitu. Sudah NPT 3, masih ingat tentang jari di sebelahnya jempol kaki. Jari apa itu? Disebut jari apa ya? Telunjuk kaki gitu. Saya juga bingung untuk nyebutinnya. Nanti ada yang namanya tombol kolbu. Kolbu itu beda dengan hati. Oke. Tombol kolbu, tombol untuk membuka, mengaktifkan, meng-off-kan kolbu, itu ada di jempol, bukan jempol, jari sebelah jempol. Apa namanya, telunjuk kaki, gitu aja lah gampangnya ya. Gitu. Nah, Anda nanti duduk seperti itu, Anda ketika tahiyat akhir, tahiyat awal, nggak cuma jempol kan yang ditekuk. Harusnya di sesi-sesi itu ketika Anda sholat, Anda tekuk itu. Terus kemudian ketika Anda jalan, Anda selama ini disuruh fokus ke jempol doang ya. Jangan salahkan. Kenapa nggak sekalian dulu Pak? Gitu. Anda nanti nyalahin saya. Gitu. Kalau itu ditekuk dengan penuh kesadaran, Anda capek. Lebih capek. Nah, grup ini tidak bisa cepat ataupun istilahnya diperlambat, Anda belajar ini, nanti apa yang harus dilakukan? Dalam sholat, Anda telunjuknya itu gini. Ada yang gini-gini. Ada yang gini-gini. Enggak. Saya nyuruh Lovely tolong kirim ke teman-teman ayah ya. Nyuruh anak sih, salah saya ya.
Di yang saya kirim ke grup nggak ada? Nggak ada. Oke. Pas. Yang ini nanti aja. Kalau diajarin lagi lautan kesadaran, apa mah, apalagi ya teh. Nanti butuh waktu lagi kita teh ngobrolnya, gitu. Hah? Lama lagi. Ya udah, kita masuk ke lewat hari, via hari. Saya udah share ke grup. Saya nggak hafal dengan hari-hari yang lain. Saya cuma hafal hari Minggu dan hari Jumat. Jumat kelahiran saya, Minggu kelahiran istri saya. Ada. Bu Siva dibuka ada. Ada. Bu Siva dibuka ada. Sudah? Teh Puspa hari apa? Teh Puspa hari apa? Ngerasa seperti kayak orang yang tersakiti, orang yang paling termiskin dunia. Kayak lagunya siapa teh? Ona Sutra bukan? Caca Hari. Umur terus lah. Ketahuan umur kita berapa. Setelah peningkatan kesiapan manajemen waktu, latihan soal, review materi, memperkuat persiapan mental dan fisik. Sebetulnya Puspa itu yang harus di-push dalam keseharian adalah mental dan fisik. Berarti kalau latihan mental, kalau nggak ada masalah, nggak kuat ya? Welcome. Punya masalah, gitu. Iya kan, selalu kan dikau kalau cerita ke saya, Mas ini teh gini, Mas ini teh gini. Masalah terus gitu deh. Iya gak? Oke ya, sip. Jadi kan yang harus dilakukan apa nih? Review yang pernah kita amalkan dari dulu. Amalin apa, teteh belajar apa dulu. Sebelum kenal saya berarti kan sudah belajar A, B, C, D, E, gitu ya. Nah, dari situ, suami lahir hari apa? Sabtu. Bisa melatih kemampuan analisa dan strategi. Biarin dia yang kemudian belajar untuk strateginya. Mau ke Majenang strateginya. Mau ke Majenang dulu untuk ke Bandung ya rapopo. Kenapa harus? Di sini siapa? Suami atau Anda? Anda dong. Ya kan? Ngelihat, aduh suami tapi bocil gitu ya, gitu. Ya rasa apa-apa toh, gak apa-apa kan? Nah karena kita itu mengiyakan, ya sudah gak apa-apa. Maka sesalah apapun pergerakan suami, rezekinya melimpah. Itu magnet. Itu magnet. Tapi kalau hanya dengan, bisa gitu, mana tadi aja gitu. Ibu kita hari apa? Senin. Memperkuat daya nalar evaluasi, pendalaman materi simulasi, peningkatan pemahaman. Bapak Bobi hari apa? Kamis. Peningkatan disiplin diri. Berarti yang harus bisa belang betong latihan itu Bu Gina, Pak Bobi? Bu Gina. Pak Bobi disiplin. Berarti yang lebih harus siap untuk NPT siapa? Bu Gina apa Pak Bobi? Kok malah ketawa gitu? Sebentar ini, kita langsung to the point case gitu dah. Jangan ketawa gitu dah Bu. Gitu. Bu Gina orientasinya adalah memahami secara luas. Ya, kalau kemudian Pak Bobi
itu melakukan semua latihan-latihan secara disiplin. Gitu. Ya. Prakteknya Bu Gina itu dengan ditempa semua sajian. Mau baik, buruk, seperti itu. Menyadari hari ini kejadian apa, nanti cara untuk menguatkan, memasukkan ke semua jiwa lewat apa? Kolbu. Indikator kolbu di telunjuk kaki tadi. Jadi ketika sholat, Anda dalam keadaan berkesadaran. Ketika duduk dan itu ditekan, ya Allah terima kasih. Boleh di dalam sholat kita ngomong kayak gitu? Bisi beda, gila, madhab kita beda, gitu. Maka tanyakan ke guru-guru Anda, ustadz Anda, boleh tak ketika sholat selesai baca, saya tambahkan doa, saya bermunajat ke Allah, munajat ke Allah. Bisi nggak boleh, berarti Anda duduk saja setelah sholat. Teman NPT 5, yang langsung kena jantungnya, sakit lah sampai tembus ke belakang gitu. Dan salah mereka sendiri, karena emang nggak disiplin. Gitu. Enak ya? Gitu. Enak ya? Paham ya teman-teman? Kadang-kadang kita sholat, tapi kita nggak tahu ilmunya sholat ya. Self healing yang dilakukan dari teman-teman dari NPT 1 sampai NPT 5 masih ada. Itu cepat atau lambat akan ditinggalkan. Karena sebetulnya self healing yang sebenarnya adalah sholat. Tapi sholat Anda kan masih praktek bacaan sholat. Ya, jadi tetap terus lakukan. Oke? Oke. Masih ingat Bu Dewi lipetannya? Kaki. Paham ya? Kita belajar per hari. Mau dibacakan satu-satu kah? Biar nggak ditanya-tanya nanti bongkar aib Pak. Gitu. Senin, peningkatan pemahaman. Berarti seperti kayak Bu Gina. Anda pahami, ulik terus. Berarti di situ Anda mulai mereview ulang ke belakang. Pemahamannya sampai luas, sudut pandangnya luas, jarak pandang luas, sisi pandang luas. Sampai tidak ada menyalahkan kejadian apapun. Tidak menyalahkan siapapun. Dan tidak juga menyalahkan diri sendiri. Yang ada itu hatur nuhun, hatur nuhun. Makasih ya sudah fitnah saya. Asik. Gitu, so sweet, Pak teori ya Bapak, gitu. Ya karena Anda masih proses, gitu ya. Bu Gina gitu. Waktu libur nggak dikasih jatah libur, ngadapin banyak orang. Kata, enggak saya dikasih tahu. Enggak. Enggak. Berarti apa yang bisa ngebooster? Teknik apa di dalam NPT yang bisa ngebooster? Self healing. Harusnya ketika Anda self healing, Anda nggak ngantuk. Nah, masa di tengah-tengah udah nah, gitu. Berarti itu sudah self healing. Sudah. Berarti self healing itu nggak cuman kayak gini. Oke. Sampai di sini paham? Fotografi, pengamatan. Anda ngelihat seperti ini, Anda masih ingat? Oke. Anda masih ingat tadi ketika Anda naik tangga ada berapa tangga? Anda noleh ke kanan, ada meja putih enggak? Di lantai berapa? Ini lantai 2. Ini lantai. Desain di sini itu kan belajar kayak Putri Solo ya, tangganya.
tapak demi tapak. Nah, Anda kadang-kadang keterburu-buruan pengen ngambil dua tangga. Jadi nggak nyaman. Nah, yuk, pemahaman ini harus ditingkatkan dengan cara apa? Satu, apakah saya harus ngikutin alur desain tangga, ataukah saya harus mulai memperpanjang jarak kaki? Selama ini kan nggak pernah serius Anda itu, nggak pernah nyadari, ngelangkah ya ngelangkah gitu ya. Kerja ya kerja, ngasih makan, masak ya masak. Tapi Anda nggak pernah nyoba-nyoba. Anda masak nasi, dikasih laos, enak nggak? Coba dikasih seledri, dikasih daun salam, assalamualaikum, salam. Dikasih apa lagi? Cengkeh. Saya ngomong cengkeh kok, saya gitu. Anda selama ini kan manual terus monoton ya. Berarti hari Rabu kayak gimana? Peningkatan daya ingat akan kuat ketika Anda selalu mencoba, menyadari, eksperimen. Siapa bahan eksperimennya? Suami. Enak ya. Untung Bugina enggak hari Rabu. Gitu. Yang hari Rabu siapa nih? Eksperimen. Cara Rabu itu apa sih sebetulnya? Benar-benar api. Gitu. Bisa jadi api budaya yang menerangi. Gitu. Cara mudah itu diputuskan di siapa, dia siapa. Itu ada atau yang Rebu yang lain mulai belajar untuk benar-benar orang yang selalu ceria. Ya. Berarti nggak ada kata-kata lupa. Bu Dewi tadi berangkat jam berapa? Sampai di sini jam berapa? Nggak lihat jam. Yang harus dilihat oleh api adalah waktu, angka. Oke? Ingatan-ingatan itu akan memperkuat daya ingat. Diko, hari apa? Selasa. Iya, Selasa. Suami? Oh, cocok. Ya? Enggak. Aku maha abi be ibu. Oh tanya ya. Enggak. Suami ibu kapan? Hah? Ibu hari? Kira-kira yang harus ngalah siapa antara Selasa sama Rabu? Hari Selasa teh apa? Manajemen waktu. Antep ya Bu. Orang yang nggak bisa manajemen waktu antep, tapi di sini Bismillah dia jadi. Nanti juga akan jadi. Teh Puspa gitu. Hari apa Teh Puspa? Hari apa Teh Puspa? Rabu nih, peningkatan daya ingat, memperkuat ingatan dan pemahaman jangka panjang. Sepatu nek. Ini coba ya keluar apa? Ketemu saya di luar.
menyakitan kan? Asal bedanya tidak menganggap bahwa sajian di engkau tidak ada itu hal yang menyakitkan. Kasih Allah. Tidak. Hari apa itu? Benar ya? Itu jadi makanan. Saya tuh benci Pak, disakiti malah disuruh. Masalahnya beda. Buat ngirim makanan gitu ya. Lihat mukanya aja aku mengisi jauh gitu. Ada GoFood ya? GoFood ya? Berarti emang penderitaanmu di situ sampah kamu. Gitu. Tapi gimana caranya sampah bisa jadi daur ulang? Oke, clear. Bukan saya menganggap kamu sampah, enggak. Teteh tetap dengan versi terbaiknya. Dengan cara apa? Menganggap bahwasanya sajian yang sudah menyakitkan itu menjadi amunisi saya untuk saya menjadi orang yang terbaik. Terus, oke, nggak usah dilupakan itu. Kalau untuk di tingkatan tertentu saya bilang sudah lupakan. Tapi untuk tingkatan teteh, satu, cirian, oke, cirian, skat, oh ya tak gitu. Terus, tapi bukan berarti itu menghalalkan dirimu untuk menyakiti mereka, tidak. Kalau saya dulu pembuktian, haruskah saya membuktikan bahwa saya itu bukan sampah gitu kan? Asik, cocok. Haruskah membuktikan? Apakah itu termasuk Pak? Saya mencari validasi. Takbir, gitu. Ini semangat gitu teteh. Biasanya orang lagi melakukan sesuatu itu cari validasi bisa, cara penyanyi akuin banget. Jadi maunya kayak gimana tuh? Maunya aku diam, kamu protes. Maunya aku ceria, kamu protes. Maunya lihat aku kayak gimana gitu kan? Saya begitu pernah bilang sama orang itu, yang aku suka belak-belakan nantinya sama orang. Kamu kan maunya kayak gimana tuh? Ngelihat aku sedih, kamu tetap bilang. Sedih, kamu tetap bilang. Maaf ya, saya ketawa terus. Sosialisasi sama orang gitu. Jadi mereka pikir tuh aku tuh sombong, aku tuh kayak gimana gitu ya, gak bisa berbaur sama tetangga, gak bisa berbaur. Dan enak emang ngebully Anda tuh enak. Wajah enak, wajah Anda tuh emang enak untuk dibully loh. Sampai segitu ya? Iya, kok bisa kayak gitu? Bilang gini loh, kamu tuh kalau aku mati, hati-hati loh. Kok bisa kayak gitu? Bilang gini loh, kamu tuh kalau aku mati, hati-hati loh. Ya. Berarti NPT satunya belum paham. Karena semua hal yang tersaji adalah berkat doa kita. Oke, clear. Bisa paham? Allah nguji kita 1% loh. Ketika kita sudah mampu, tapi kita setiap hari nguji diri kita. Berarti ngajinya harus diperdalam. Jadi akhirnya fitnaan, ujian yang tersaji di depan itu sudah lagi bukan karena orang lain, tapi karena orang lain dipaksa oleh dirimu. Caci saya, caci, bully saya gitu. Seolah-olah kayak gitu. Kebayang kalau jiwamu di depan orang lain gitu. Kebayang orang itu kehote gitu. Paham ya? Ya sudah, yuk. Nah, enaknya orang hari Rabu itu tidak akan pernah kaparman obor. Berarti daya juang untuk gininya juga kuat. Yang Rabu siapa aja? Hiji, dua, tilu, opat.
Semuanya sudah pernah saya bully ya. Gitu. Bu Eni datang-datang udah dibully. Gitu. Udah bisa goyang Bu, gitu. Bu Dewi apalagi dibully terus. Gitu. Mama Ahyar saya bully juga, gitu. Bu Iko, oh. Gitu. Kenapa sih? Gitu. Kenapa sih? Bisa paham? Nah, enaknya orang yang di hari Rabu nggak perlu harus tahu proses ngerangkum kuncian dari orang-orang. Intinya gimana sih? Intinya materi NPT apa sih? Mau cepet hari Rabu? Beneran caang lampu, jangan lampu yang biasa-biasa kayak gini, light kayak gini nggak caang kecuali downlight yang gede. Rumah Bu Eni remang cuaca kah? Caang. Ada bagiannya nggak caang. Gedein dong, murah di Shopee lagi promo. Oke. Pak nggak kuat Pak dayanya, gedein naikin. Gimana Bu Dewi? Semasuk di luar, ya. Cara cepet kayak gitu. Di sini nggak bisa dikasih cahaya semprotin dengan apa yang sering Anda lihat. Semakin Anda sering melihat gelap, sesuatu objek yang terlihat gelap, ingat Anda itu daya ingatnya kuat, maka Anda menarik. Ada hukum the law of attraction. Hukum tarik menarik ini yang akan bikin sisi gelap Anda akan dicari sama orang. Paham? Ya. Jadi enak. Sekarang Kamis ayah peningkatan disiplin diri yang kayak Pak Bobi tadi, membangun kebiasaan belajar. Berarti sudah tidak ada lagi pertanyaan, Pak ini kapan akan berbuah? Karena tugas Anda adalah praktek. Bisa Pak? Dan biasanya Anda akan digoda oleh orang-orang sebelah Anda, teman-teman NPT yang lain, untuk tuh sudah keluar bagus kenapa saya masih gini-gini wae gitu deh, salahmu lahir hari Kamis gitu. Nggak inget ya perjanjian Anda dulu di alam roh? Gitu. Hari Kamis siapa aja? Ya. Welcome ya. Sudah ya, hari Kamis kayak gitu loh. Kenapa kita itu diturunkan ke muka bumi? Karena kita nggak selesai di langit, turun, sampai langit ke-1 nggak selesai, di alam malakut nggak selesai, Anda nggak paham, diturunkan ke alam mulki, alam nasut ini, atau bumi, untuk belajar. Oh ya Allah, capek ternyata. Bisa paham? Berarti hari Kamis itu apa? Slow. Siapa yang ngomong tadi? Terus kami ya, berarti dia harus slow. Ya. Tapi keinginan di dalamnya berontak, pengennya cepet. Gitu. Dan akhirnya kalau nggak kuat ceweknya akhirnya jadi makanya AAT self healing. Ayo ikut MPT nggak pernah self healing gitu. Doa saha eta teh, doa teteh, akhirnya self healingnya diseret sama Allah dengan apa? Jatuh sampai sini putih-putih ya, oh sini hancur ya. Teh kasihan punya istri gitu.
Udah biasa. Nah gitu ya. Ayo makanya jangan pernah menuntut apapun. Kalau saya nggak pernah mau nuntut juga teman-teman saya, murid-murid saya. Juga teman-teman saya, murid-murid saya. Yang penting dia juga mau datang. Di sini juga tidur juga nggak apa-apa. Gitu. Sudah. Karena saya ya lontarkan ke teman-teman, lakukan saja yang masih Anda ingat. Kalau sudah nggak ingat apa-apa, lupakan. Kecuali saya yang ngomong langsung. Gitu ya, langsung. Gitu ya, ingetin. Ingatkan dengan sayang. Jadi pas lagi dikasih sesuatu, baru kemudian, sayang, gitu. Gitu. Pokoknya sing mesra aja sama suami. Nah, biar nanti dicabut itu semua musibahnya. Oke. Bu Rini hari apa, Bu Rini? Oh, Selasa. Bu Eni. Sudah stop, nggak mau ke sana lagi nanya. Nanti lupa. Ibu lahirnya tanggal jam berapa? Jam 12 malam. Aturan di Islam itu jam 5. Hitungan waktu di Islam itu ketika sudah jam 5 sore itu sudah masuk ke hari berikutnya. Gitu. Ya. Anda lahir jam setengah 6 misalkan, setengah 6 sore hari Kamis, maka itu sebetulnya hitungan secara Islam itu sebetulnya masuk hari Jumat. Gitu. Berarti kira-kira hari apa nih? Oh kasihan. Hari Jumat yang paling pahit. Oh kasihan makanya. Saya ngomongnya masih yang jelek-jelek ya. Saya ngomongnya masih yang jelek-jelek ya. Saya ngomongnya bagus kok. Gitu. Jumat, peningkatan spiritual hati. Simbolnya apa? Gini ya, berarti sudah kaidah di dalam diri Anda sudah tidak ada lagi kebencian apapun, kebutuhan apapun. Makan itu cinta. Itu bahasanya. Untuk Pak Bobi kemis ya. Pak Bobi kemis, Pak? Kamis, Pak Bobi teh. Oh. Kalau dikasih Jumat lebih pahit, lebih pahit, Jumat lebih pahit, lebih pahit. Anda nggak butuh syarat. Ya. Jadi tugas Anda ngejaga semangat terus. Dan Anda nggak butuh, Pak saya itu ini. Makanya saya langsung ngomong ke Bu Mia dulu. Bu, mulai saat ini Ibu sendiri. Nggak boleh ada siapapun. Sudah, kalau walaupun saya ngomong ke teman-teman istri rasa janda, Ibu lebih parah. Sudah nggak punya anak, sudah nggak punya suami. Berarti ketika sudah menganggap anak sama suami ini orang lain, kita bisa ngejaga perasaan kita. Sehingga yang bisa kita lakukan ke anak dan suami apa? Ngasih tanpa minta imbalan. Paham ya? Harus pahit. Maria Jumat, kasihan. Suami Minggu. Ya. Jadi layanin dia. Oke? Hah? Parah.
Berarti ulah pak ego-ego gitu, cicing ya. Diem, sudah nggak usah gugat apapun dengan suami, karena suami juga akan punya prinsip yang kuat. Jumat itu bagusnya adalah punya prinsip yang kuat. Nah, jika cacing, semuanya dilakukan dengan keburu-buruan. Berarti Bapak ngomongin diri sendiri, gara-gara dia kan? Saya udah ngerahasiain hari Jumat, itu kelahiran saya, gitu. Buru-buru Pak, itu strategi tek. Tapi ketika sudah berpasangan, lihat belakangnya, ketinggalan nggak dia? Gitu. Kalau sudah ketinggalan, jadi nggak usah ngajak-ngajak, udah jalan aja. Oke? Berarti jalan ibu dengan suami berbeda. Walaupun di mata ibu, suami ibu itu lebih lambat. Gitu. Sudah biarin aja. Yang penting dia senang, ibu juga senang. Bukan berarti ngapain pernikahan kayak gitu, bukan kayak gitu. Oke? Pernikahan itu lebih suci. Terus ngapain Anda juga harus mempersoalkan masalah-masalah sepele kayak gini? Oke? Suami kerjanya misalkan lambat. Suami Anda nggak kerja misalkan. Sudah capek mahal. Nggak pulang ke hari. Di sana itu gitu. Sehingga kalau sebelah mahal ayahnya suami jadi berarti yang jadi lah biasanya lama banget udah gitu. Hari sudah apa hari itu peran kalau kita tapi meningkatkan spiritualitas dan motivasi. Udah gitu doang. Bu Siva kemis tadi ya itunya, bukan suaminya. Nah, berarti kalau kemis, ajarkan dia untuk tidak berhenti ngapa-ngapain. Biarkan ngulik apapun boleh, asal jangan gini kalau hari kalau hari udah kalian saya Pak, udah nyapu, udah 1 menit kali, udah ada sampai ada teman saya itu yang saya kerja tugas kamu sehari lagi Pak, satu lagi akhirnya dia ya semangatnya kuat sekali orang amas sekali balikan yang harus dikuatkan dipastikan gerak itu ngedobrak itu. Maka ketika pasang hari ketika itu lipat apa sih ini tunjukmu dengan bo kan kita masuk ke mereka. Di sholat sebetulnya mentransfer pengetahuan, kesadaran dan rohani kita kepada siapa? Jiwa. Ya, saya teruskan dulu. Satu, peningkatan analisis dan strategis. Berarti tugas Anda itu benar-benar bermain catur saja, seolah-olah seperti itu. Ada yang hari Sabtu kah? Oke. Main.
Kalau bermain catur itu banyak ngomong nggak? Ngomong nggak? Udah gitu doang. Ini untuk orang lain seperti itu, ulah babacaan. Amati saja, sampaikan lewat batin Anda, tarik jiwanya, sudah selesai. Hari Sabtu itu hitungan yang paling tinggi secara hijriah ataupun secara jauhiyah ataupun secara jauh. Gak enak. Kok dia pinter ngomong ke orang lain, tapi satu, untuk dirinya sendiri dia nggak akan pintar. Dia bodoh, akhirnya ngerasa orang yang paling bodoh dan nggak berguna adalah orang hari Sabtu, adalah Anda. Gitu. Sering pesimis. Gitu. Berarti yang harus dilakukan apa? Melihat orang itu sudah cukup. Oh, orang itu pinter ya kayak gini, Masya Allah, tabarakallah. Gitu. Udah cukup. Setelah itu Anda, ya Allah saya seneng lihat orang tadi gelis, pinter gitu. Udah cukup, masuk ke jiwa Anda. Gampang kan? Jadi ulah iri. Teman-teman ulah hariwang ya. Saya ngomong bahasa Sunda gini, Bu Siva paham ya? Nggak paham ya Bu ya? Oh paham, paham Ibu. Anggaplah kita sama-sama Sunda swasta. Sunda KW. Enggak, saya nggak mau bilang Sunda KW. Sunda swasta. Jadi jangan khawatir dengan kepribadian Anda, karena apapun yang Anda lihat akan jadi. Oh cocok. Iya. Jadi hari rajanya hari itu hari apa? Hari Sabtu. Maka dikenal dengan kejadian hari Sabtu. Kejadian yang ada akhirnya, yang ada akhirnya saya doang. Gitu. Di Islam teman-teman nggak ada. Saya jadi harus berkaca dulu bentar. Aduh, jangan-jangan salah server ngomongnya. Gitu. Di Islam ada kejadian nggak boleh melakukan aktivitas di hari Sabtu, melaut di hari Sabtu. Nabi saha eta kunaon. Sabtu. Tapi di setiap hari Sabtu di laut itu ikannya berlimpah, gitu. Dilanggar lah. Ada yang nggak ngelanggar, ada yang ngelanggar. Akhirnya bikin perbatasan desa, gitu. Akhirnya karena itu dilakukan pelanggaran terus, yang terjadi apa? Yang satu kok nggak ada suara, kok cuman ada kegaduhan, gitu. Ternyata semuanya jadi monyet. Seperti itu. Apa hikmahnya biasanya kayak gitu? Selalu ditanya kayak gitu kan? Karena biasanya orang yang lahirnya di hari Sabtu akan selalu menjadi raja. Anda ratu, tapi kok nggak jadi ratu? Berarti kan ada yang salah dengan diri Anda dong. Apapun yang Anda lihat, apapun yang Anda dengar akan jadi semuanya. Gitu loh. Asal satu transfer knowledge-nya Anda tahu lewat apa? Telunjuk di ibu jari. Sebetulnya telunjuk ini juga bisa dipakai, tapi nanti kajiannya berbeda. Gitu. Ya. Jadi ketika ada iri, bilang terima kasih. Bukan, ya Allah saya kok iri ya. Saya kok pengen itu. Dihadirkan itu agar satu, engkau juga punya. Dengan cara apa? Makasih ya Allah.
Allah. Saya dikasih sama istri saya hari kemarin. Ingin lihat, ada ibu-ibu tetangganya beli mobil oh belum. Ya. Saya biasanya dapat kayak gitu-gitu dari istri. Kode gitu. Akhirnya apa sih hikmahnya sebetulnya yang ini selalu saya lontarkan ke teman-teman. Akan sebagian harta. Gitu. Kayak saya beli mobil baru. Saya yang syukuran. Kenapa Mas? Kok syukuran? Tumben ini ada syukuran di hari ini. Bu Meme beli mobil. Bisa paham? Iya, paham ya? Jadi hari Sabtu paham. Hari Minggu mengukur progres dan mempersiapkan. Tapi ketika saya sudah pengen, langsung saya ngomong ke istri, pengen apa ya? Cherry. Mobil Cherry yang putih, harganya 800 juta. Kapok muka kan? Gitu. Gitu. Selalu nanya kok gitu. Akhirnya ini jadi challenge ke dia kan. Dah. Realisasikan. Ya, gitu. Jadi saya ngomong Cherry, udah gitu aja. Sampai saya bosan ngomong, udah paham. Jadi hari Minggu Anda nggak boleh yang namanya stop. Hari Minggu ada. Oke. Tambah lagi targetan sampai kemudian Anda bingung. Saya pengen apa ya? Nanti tanya ke saya. Karena saya akan ngukur kemampuan Anda untuk sampai atas. Oke? Jangan ngomong langsung, Alhamdulillah Pak, atas. Semua yang sudah saya inginkan sudah terrealisasi. Belum. Dan biasanya hari Minggu selalu saya kerjain. Kayak di teman-teman SAU. Nanti Riz, kalau kamu sudah punya uang, sudah punya Pajero, bawa ke sini Pajeronya. Buat saya ya. Oh, nggak mau. Nggak mau. Karena dia cuma bertengger di Pajero aja. Nggak mau naik lagi. Bisa paham? Untuk apa ini? Hari itu adalah, balik lagi saya obrolin, untuk kemudian peran awal Anda. Kalau Anda nggak tahu peran awal di dunia, Anda akan bingung, akhirnya mencari-cari.
tugas Anda awal di dunianya sesuai dengan hari Anda, kelahiran Anda sih. Berarti kalau kapan-kapan saya minta uang boleh? Oh. Bu, ada uang 10 juta? Ada. Siapin, amplopin semuanya. Buat apa Pak? Amplopin kok. Amplopin. Buat itu gitu. Oke Bu. Anda hadir di dunia untuk bermanfaat. Buat apa? Kata. Udah, selesai. Ketika tidak ditanya. Rezeki apapun ketika tidak ditanya. Bisa paham? Karena Anda bersentuhan, orang NBT akan bersentuhan dengan orang-orang yang penyakit hatinya lebih banyak. Iya, gitu. Walaupun Anda juga punya penyakit hati ya, gitu. Kalau ke teman-teman yang sepuh-sepuh, sudah sering dibaca belum? Allahumma salim qulubana min sifatil kibriya wal riya wal ujbi was sum'ah wal ghibah was sultan wan narmimah. Terus penyakit hati ini akan hadir terus di sekitar Anda. Nah, kebayang kalau Anda itu ya kalau ngomongnya ke saya nggak apa-apa. Kalau ngomongnya ke teman-teman, kemana Jeng? Dari mana Jeng? Ulah serius tuh. Habis dari ngedrop itu 1 ton beras tadi. Kita bohong boleh. Dalam kaidah di pesantren itu tidak bohong, tapi itu diplomasi. Bahasa diplomasi. Balaghah. Bahasa yang nggak jujur ya nggak bohong. Itu tadi ada urusan dikit. Gitu. Bisa paham? Ulah jujur teh ya. Gitu. Karena satu, Anda kalau belajar NBT berarti Anda itu kayak spon. Anda sudah belajar berarti menjadi seseorang yang empatiknya lebih kuat. Jadi Anda spon. Orang yang punya penyakit hati namanya vampir energi. Gitu. Makanya saya ngomong dulu ke Teh Puspa dulu. Jangan dekati orang-orang toksik. Karena Anda spon, Anda datang ke seorang teman yang toksik, habis itu pulang Anda yang lemes. Gitu. Nah, karena apa belajar energi? Kok malah nggak enak ya Pak belajar NBT? Salahmu sendiri kan? Gitu. Untuk kemudian naik tingkat, agar satu kita peka. Tapi awal-awalnya, seolah-olah pori-pori dalam tubuhmu, pintu-pintu ini terbuka semuanya, akhirnya semua orang pada berebut masuk, termasuk jiwa. Kemarin Anda apa saya uji. Saya akan namanya posisi. Kok senang? Mudah ya Pak? Mudah kok. Tapi bagi kita mudah, tapi bagi dia susah Bu. Tapi bagi dia susah loh Bu, kayak gitu. Karena ngerubah keyakinan gitu. Coba. Enggak. Enak kan ngebully orang Cina gitu. Terus saya cuma baca aja ayat kursi. Tapi ini berbenturan dengan keyakinan dia. Padahal akhirnya saya bocorin, kalau di Kristen ada ayat yang sama. Gitu. Tapi nggak usah, ntar Anda baca juga.
Gitu. Saya akhirnya ajarin, ada di Injil, tapi Injil Barnabas. Oke, di Injil Barnabas ada satu kutipan ayat di sana. Itu nanti Anda baca 10 ayat. Ribet ya? Ya udah enakan ayat kursi aja gitu. ayat kursi. Kursi. Coba lihat simbol di Asia Plaza, ada kursinya nggak? Gitu. Karena akhirnya dia gara ayat kursi saya kaya ya. Sip. Saya gitu. Paham ya? Nah. Yuk, sudah ya? Yuk. Nah, teman-teman balik lagi, karena kita itu mengkaji wilayah jiwa, kita belum beres-beres. Sampai jam berapa kita? Saya juga belum sholat. Ya. Oh iya, oke. Kita latihan ya. Teman-teman kakinya seperti itu. Ulah kaku-kaku ting sama syariat. Iya nggak apa-apa. Nah. Nggak apa-apa. Karena kamu nggak banyak maunya. Perhitungan tidak melupakan tentang impian-impiannya. Tapi kenapa gara-gara habis punya anak, Anda perhitungan semuanya. Mau makan di Domo, banget sih jadi itu ya. Dengan Anda membahagiakan diri Anda, peningkatan kecerdasan spiritual dan juga rezeki Anda, anak-anak Anda, suami Anda, makin tinggi. Paham? Gitu. Yang saya takut itu malah Anda nangis di sembarang tempat. Gitu. Kalau Anda nangis di sembarang tempat, arsy Allah itu goyang. Siapa yang malu? Allah. Malu kepada siapa? Malaikat. Tuh, kebanggaanmu ya Allah nangis. Paham? Jadi kalau bisa nangis jangan sembarang tempat, tapi hanya engkau dan Allah saja. Banyak apa? Pajak mobil. Ayo mulai ditingkatkan kayak gini. Sudah, semua hal yang bersifat transaksional, seolah-olah kita dimanfaatkan pasangan, dimanfaatkan keluarga, kita jadi ATM berjalan, ya. Makanya kalau saya biasanya, bahkan saya beli sesuatu pun saya tidak bersifatkan itu sebagai jual beli. Tidak ada akad jual beli. Yang saya akadkan adalah semua bersifat sedekah. Oke. Bahkan termasuk BPJS pun saya akadkan pemerintah nanti fasilitasnya dapat apa? Karena satu, saya niatnya dari awal adalah sedekah untuk orang lain yang sakit. Gitu. Daripada Anda dimarahin sama dokter Tirta, gitu. Paham ya? Iya sudah. Paham ya? Iya sudah. Oke. Iya sih. Gitu. Bu Siva, ada banyak hal yang harus direalisasikan dan itu terlupakan oleh ibu. Ya. Di masa tua ini nanti biarkan itu, izinkan itu hadir ya.